Waalaikumsalam. Baik, Bu Des. Jadi ini berkaitan dengan kegiatan observasi yang ingin kita lakukan. Kebetulan karena saya sebagai observer untuk kegiatan supervisi akademik ya. Sebelum masuk dalam kegiatan supervisi akademik, kita akan melakukan beberapa tahap kegiatan, Bu. Yang pertama itu pra-observasi. Nah, hari ini kita lakukan kegiatan untuk pra-observasi. Nanti pada saat di kelas itu pelaksanaan observasi, kemudian setelah observasi dilakukan, kita akan mengadakan percakapan untuk pasca observasi. Nah, baik sudah ya, izin untuk hari ini kita melakukan kegiatan pra-observasi. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita diskusikan bersama terkait kegiatan supervisi nanti. Jadi ada beberapa poin. Mungkin pertama sekali Ibu bisa menyampaikan tentang materi yang akan Ibu lakukan di kelas. Terima kasih Bu Tantri untuk materi sendiri yang akan saya sampaikan di dalam pembelajaran kelas 10.2, yaitu tentang sistem pengukuran. Bagaimana siswa bisa mengidentifikasi macam-macam alat ukur yang digunakan atau ditemukan di pembelajaran. Berarti itu tentang ini Bu ya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari kegiatan mengajarkan kita. Hanya satu tujuannya Bu? Ya, untuk pertemuan ini sebenarnya ada dua, tapi karena mengingat waktunya terbatas, jadi dikondisikan saja. Untuk yang TP pertama, ya, bagaimana siswa mampu mengidentifikasi macam-macam alat ukur. Berarti lebih ke fokus mengidentifikasi, macam-macam alat ukur yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, jadi sudah ada tujuan pembelajaran yang Ibu tetapkan untuk kegiatan pembelajaran Ibu. Nah, kira-kira Ibu strategi yang Ibu gunakan dalam kegiatan tersebut apa? Kalau untuk strategi lebih ke bagaimana pendekatan sih, bagaimana pembelajaran saya ini berpusat pada siswa. Adapun metode yang saya gunakan, saya menggunakan metode atau salah satu model pembelajaran yaitu TGT, Team Games Tournament. Jadi nanti siswa akan dibagi dalam beberapa kelompok yang disediakan lembar kerja peserta didik yang di dalamnya nanti terangkum tentang kartu alat ukur. Mereka akan berkompetisi untuk bisa menemukan atau mengidentifikasi alat-alat ukur apa yang sekiranya biasa mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sangat menarik tentang metode yang digunakan ya, jadi pendekatannya games yaitu TGT ya. Nah, kira-kira Bu, Ibu mengharapkan saya membantu Ibu dalam pengembangan area di mana? Jadi fokuskan untuk saya bantu Ibu lebih ingin ditingkatkan di area mana Bu? Di kelas saya sih Bu, saya berharapnya Ibu bisa mengevaluasi atau memberikan saran atau penilaian tentang bagaimana saya bisa mengkoordinir atau mengkondisikan situasi kelas sehingga pembelajaran yang sudah saya buat atau rancangan yang saya sudah buat bisa terlaksana dan tujuan pembelajaran bisa dicapai melalui kegiatan yang berarti Ibu lebih fokus kepada kegiatan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran. Ya, diskusinya, bagaimana mereka bisa mengidentifikasi. Jadi bisa pendekatan yang dilakukan, metode yang dilakukan itu efektif ya untuk melihat sejauh mana efektifnya. Ya. Mungkin nanti itu bisa kita lanjutkan setelah kita lakukan observasi ya Bu. Nah, kemudian nanti kita bahas
di pasca observasi. Baik Ibu, jadi saya mengharapkan bahwa Ibu merasa lebih terbantukan lagi bahwa nanti kegiatan mengajar Ibu di kelas bisa berjalan dengan efektif dan tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan tercapai dengan baik. Jadi terima kasih Bu Das untuk kegiatan percakapan pra-observasi yang kita lakukan hari ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu di kelas untuk kegiatan supervisi akademik. Terima kasih Bu Das. Assalamualaikum Bu Das. Baik Bu Das, apa kabar? Baik Bu Das, jadi terkait dengan kegiatan yang kita lakukan seperti yang saya sampaikan dulu pada saat kegiatan supervisi, jadi ini masih rangkaian dari coaching supervisi akademik. Jadi kita tahu ada 3 rangkaiannya, bahwa yang kegiatan pertama itu yang sudah kita lakukan sebelum tanggal 4 September itu. Pada tanggal 2 September kita melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Iya. Kemudian pada tanggal 4 September kita melakukan kegiatan supervisi, dan pada hari ini kita melakukan kegiatan pasca supervisi Bu. Baik. Jadi Ibu siap untuk kegiatan satu ini? Iya, siap. Terima kasih Bu Das. Baik Bu Das, mengenai kegiatan observasi yang sudah dilakukan pada tanggal 4 September itu di kelasnya Ibu Das, ada beberapa poin yang mungkin perlu kita diskusikan lagi. Jadi sebelum sampai ke sana, saya ingin mendengarkan dari Ibu Das sendiri dulu, mengingat lagi tentang pembelajaran yang Ibu Das lakukan. Seperti apa Ibu menilai sendiri dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Terima kasih Bu Tantri atas pertanyaannya. Jadi izinkan saya menjawab untuk refleksi sendiri terkait pembelajaran yang telah saya lakukan, yang Ibu sudah supervisi, di mana kalau menurut saya masih belum maksimal Bu. Adapun hal-hal yang menurut saya mengapa tidak maksimal, karena yang pertama keterbatasan waktu. Ya, saya sudah merancang pembelajaran sedemikian rupa, namun untuk bisa sampai maksimal atau 100% itu belum sampai. Ya, karena yang pertama terbatas dengan waktu. Kemudian pada saat observasi kemarin juga kebetulan apel siangnya kan lambat selesai, jadi terpotonglah waktu sekitar 5 sampai 10 menit lah gitu. Ya, padahal saya sudah merancang sedemikian rupa ya sampai 60 menit. Jadi ada beberapa step atau mungkin bagian yang menurut saya harusnya saya lakukan, tapi karena waktunya terbatas ya terpaksa saya memangkas memadatkan mungkin ya contohnya pada saat ini Bu, presentasi harusnya kan setiap kelompok, betul. Karena waktunya mepet, jadi hanya perwakilan kelompok saja ya kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan. Walaupun menurut Bu Das itu kurang maksimal, tapi secara keseluruhan seluruh rangkaiannya jalan. Mungkin Bu Das bagian itu lebih bisa maksimal lagi, menjadi tidak maksimal menurut Ibu. Baik, kalau misalkan dikasih skor, kira-kira Ibu memberikan skor berapa untuk performa Ibu atau pembelajaran yang Ibu lakukan pada tanggal 4 September itu? Dari 1 sampai 10? Mungkin sekitar 7,5 atau 8 poinnya. Baik Bu ya, nggak apa-apa, ini kan pendapat pribadi Ibu ya. Oke. Nah sekarang kalau karena skornya 8, kenapa Ibu bisa memberikan Ibu skor 8? Kenapa misalkan kayak tidak 9 atau 9,5? Di pembelajaran kemarin saya ada 3 TP Bu, pembelajaran atau indikator ketercapaian.
Nah, setelah saya melaksanakan pembelajaran, ternyata hanya ada 2 TP yang sekiranya menurut saya anak-anak bisa kuasai. Karena di TP yang terakhir ini mereka ini masih ragu-ragu. Seperti misalnya di kartu soal kemarin saya kan mintanya bagaimana cara penggunaan alat ukur. Masih ada beberapa kelompok yang menuliskan kegunaan dari alat ukur. Padahal harusnya mereka menuliskan cara menggunakan. Tapi masih ada beberapa kelompok yang menulis kegunaan. Ya, betul. Jadi untuk memberikan penguatan sebenarnya kemarin ya saya tidak sepenuhnya memberikan penguatan karena kebetulan yang naik presentasi itu kelompok yang semuanya sudah sesuai dengan instruksi. Ya, kan ada 6 kelompok. Yang 2 yang saya tunjuk untuk presentasi mewakili temannya sudah sesuai. Setelah saya periksa kembali setelah pembelajaran, rupanya ada 1-2 kelompok yang tertukar alat ukurnya dengan cara penggunaan. Mungkin kelemahan yang 2 poin itu terletak di belum ada kesempatan untuk meluruskan. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasan tegas. Saya lanjut lagi ya, Bu. Iya, Bu. Baik. Pada kesempatan ini saya izin untuk menyampaikan hasil dari observasi yang saya lakukan di kelas Ibu ya. Jadi yang saya amati itu dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sudah lancar, semuanya tercapai. Kemudian area pengembangan yang ingin Ibu dibantu untuk dilihat lagi, saya lihat pertamanya tentang pencapaian tujuan pembelajaran itu menurut saya sudah tercapai. Kemudian keaktifan siswa dalam melakukan diskusi, saya melihat 90% siswa aktif. Ini pun terkait dengan metode atau pendekatan yang digunakan. Nah, saya sangat tertarik sekali dengan pendekatan yang digunakan ini adalah berbasis gen ya, Bu. Jadi tentang PJT. Jadi saya lihat ini lumayan efektif untuk meningkatkan keaktifan dan minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Kemudian strategi Ibu yang sudah Ibu persiapkan sendiri itu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, ya itu tadi menggunakan metode berbasis permainan. Nah, berdasarkan pengamatan ini, Bu, pendapat saya sudah bagus, sudah tercapai, tetapi betul sekali yang Ibu sampaikan. Memang ada kekurangan, jadi bukan artinya kelemahan bukan, tetapi mungkin kita bisa lebih maksimal di situ. Seperti yang Ibu paparkan tadi, berkaitan dengan kurangnya itu masih membutuhkan waktu lebih memberikan pemahaman yang kuat kepada siswa tentang mengenai antara kegunaan alat dengan cara jadi pemahaman siswa terus ke kegunaan. Padahal media yang digunakan kan sudah sangat bagus ya, sudah jelas ini alatnya, ini kegunaannya, tapi peserta didiknya masih tentang kegunaan, padahal itu sudah diinstruksikan secara baik. Nah, kemudian ini kan ada, Bu, poin-poin ya, poin-poin. Jadi kalau Ibu tadi sudah menilai Ibu 8,5 8. Nah, kalau yang saya kasih itu berdasarkan rubrik yang saya isi terkait observasi pembelajaran yang berpusat pada murid itu poinnya 94, Bu. Ini memang rentangnya 0 sampai 100. Terima kasih, Bu. Iya. Jadi catatannya, Bu, ini ya. Jadi ini kesimpulan dari catatan ini, Bu, ya. Jadi secara keseluruhan kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan itu sudah berpusat pada siswa, tujuan pembelajaran tercapai, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, jadi sesuai dengan pada saat kita pembimbingan pembuatan RPP ya, Bu. Kemudian strategi yang Ibu gunakan sudah sangat baik dalam meningkatkan fokus didik, betul sekali 90%. Kekurangannya itu tadi karena manajemen waktunya yang sangat sempit, sehingga tidak ada
waktu. Kemudian tadi yang harusnya sama kelompok presentasi, Ya, hanya perwakilan saja yang dapat. Jadi bagaimana menurut Ibu, pendapat Ibu mendengarkan hasil dari observasi yang saya lakukan kepada Ibu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Tantri karena sudah bersedia menjadi observer saya di penilaian kinerja. Saya sangat berterima kasih karena diberikan saran, arahan terkait apa hal-hal yang perlu saya perbaiki sebelum saya melakukan observasi di kelas, dan apa yang perlu saya tingkatkan setelah saya melakukan observasi di kelas. Berarti Bu lanjut lagi Bu ya. Jadi karena kita sudah tahu bersama bahwa Ibu merasa agak kewalahan tentang manajemen waktu, walaupun sebenarnya Ibu sudah membuat dan merancang strategi yang sedemikian rupa. Nah, kira-kira Bu ya, untuk kedepannya apabila ini masih terjadi, dalam artian Ibu sudah merancang strategi pembelajaran yang menurut Ibu sangat bagus, apalagi berbasis permainan kan? Iya. Nah, tetapi ada hal-hal memang yang kadang kita enggak di luar dari yang kita prediksikan. Termasuk itu tadi ya, manajemen waktu yang ada, karena di jam pertama kan Bu, apalagi jam pertama sangat rawan Bu. Iya. Berarti bagaimana rencana Ibu ke depannya dalam mensiasati kejadian tersebut? Terima kasih Bu, izinkan saya menjawab untuk hal-hal yang mungkin bisa saya persiapkan atau siasati ketika ada hal terkait manajemen waktu yang akan terjadi lagi. Yang pertama pasti saya akan pertimbangkan dulu kira-kira soal yang saya berikan ini atau masalah yang akan dipecahkan siswa ini kira-kira akan memakan berapa lama waktu untuk mereka bisa memecahkan. Mengingat kemampuan siswa kan berbeda-beda. Jadi mungkin saya akan lebih seleksi ke mengangkat masalah-masalah yang sekiranya lebih kontekstual yang mereka kenali supaya saya tidak membutuhkan lebih banyak waktu untuk memberikan penjelasan, mengantarkan mereka untuk mengenali masalah itu. Berarti rencana Ibu lebih memberikan contoh yang lebih kontekstual, sehingga mereka tidak terlalu lama memikirkan oh ini alat apa ya atau ini apa ya. Jadi Ibu rencana ke depan akan memberikan sesuatu yang sering mereka temukan. Jadi mungkin bisa lebih rinci lagi Bu, kapan Ibu bisa menindaklanjuti rencana Ibu, kemudian gimana Ibu bisa eksekusi, kemudian apakah ada orang yang kira-kira bisa membantu atau Ibu butuhkan bantuan dalam mengeksekusi perencanaan yang sudah Ibu muncul di benak Ibu. Tentunya masih berlanjut di materi yang sama Bu, karena ini kan masih satu materi atau topik. Untuk yang bisa membantu mungkin lebih ke mengkoordinir kelompok. Kan biasanya saya menggunakan atau pendekatan saya itu lebih ke diskusi kelompok. Untuk yang membantu mungkin saya bisa meminta bantuan sama wali kelasnya, terutama satu hari sebelum pembelajaran dimulai mungkin saya akan share grupnya ini, kemudian ketika saya akan menggunakan model pembelajaran mungkin saya akan memberikan rules-nya atau hal-hal yang mereka harus lakukan sebelum saya masuk di kelas. Jadi kalau saya masuk mereka sudah duduk bersama teman kelompoknya, sudah mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Jadi ketika saya masuk nanti ya mereka sudah langsung bisa mulai pembelajaran. Jadi untuk intro pembelajarannya di luar jam yang kita sediakan, sekolah sediakan supaya bisa manajemen waktunya bagus. Iya betul. Jadi saya mengkonfirmasi apa yang Ibu sudah sampaikan, bahwa untuk rencana ke depan Ibu dalam lebih mengefektifkan lagi waktu, tentu Ibu karena ini masih proses berkelanjutan, Ibu melakukan koordinasi lagi kepada wali kelas, kemudian
lebih mengoptimalkan lagi koordinir antar kelompok, termasuk kayak ketua-ketua kelompoknya. Kemudian seperti tadi Ibu sampaikan ada tahap persiapan. Jadi sebelum masuk ke jam Ibu akan memberikan role atau gambaran tentang kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan melalui grup WA. Jadi tentu ini Bu sudah sangat bagus, apa yang Ibu lakukan di kelas sudah sangat bagus. Kemudian perencanaan Ibu ke depan juga sudah sangat bagus. Tentunya harapan kita apa yang Ibu lakukan ini bisa memberikan dampak yang lebih baik lagi kepada peserta didik kita. Jadi secara keseluruhan Bu sudah sangat bagus ya Bu ya. Jadi kemudian Ibu saya izin dari semua rangkaian kegiatan yang kita lakukan mulai dari prasupervisi, kemudian supervisi dan pasca observasi ini saya izin nanti akan menuliskannya di dalam form untuk kegiatan seperti yang kemudian ini sebagai penutup saja ya Bu, bisa mungkin Ibu memberikan pernyataan semacam refleksi lagi tentang kegiatan ini yang Ibu rasakan, bagaimana atau ada lagi kebaikan untuk saya juga, dan sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi pernyataan dari Ibu tentang kegiatan secara keseluruhan tentang supervisi akademik ini, dan ada masukan dari Ibu untuk saya untuk memperbaiki dari segala proses kegiatannya. Saya yang minta masukan dari supervisor. Oh baik. Mungkin sedikit Bu, sebelum kita mengakhiri ini, kebetulan ketika saya kuliah kemarin, rangkaian aktivitas yang Ibu lakukan mulai dari pra-observasi, observasi, pasca observasi, ini saya lihat kurang lebih sama dengan metode yang pernah saya dapat, namanya lesson study. Ya, plan, do, see. Jadi plannya itu kayak kita merencanakan pembelajaran, kemudian ya semacam itu menyusun RPP, modul apa segala macam. Mungkin kalau yang berkaitan dengan Ibu sesuai dengan percakapan pra-observasi, hal-hal yang sekiranya perlu dilakukan atau diantisipasi. Nah, kalau do-nya sendiri ini pelaksanaan supervisinya Bu. Jadi pelaksanaan supervisi di dalam kelas. Kemudian untuk tahap terakhir namanya sih, ini semacam refleksi. Ya, jadi nanti ada refleksi baik dari saya yang diobservasi maupun dari supervisor saya. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian saya berterima kasih juga kepada Ibu Tantri karena sudah memberikan waktu atau kesempatan dijadikan bahan untuk observasi. Jadi saya bisa mengetahui rupanya ada hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan observasi, kemudian hal-hal yang bisa kita jadikan refleksi atau perbaikan ketika kita sudah melakukan observasi di kelas. Itu saja sih saya. Dia mirip dengan kelas tanya. Jadi betul sekali. Dalam artian ini hal-hal poin intinya yang kurang lebih seperti ini, yang mungkin perbedaannya di istilahnya saja. Jadi karena ini adalah coaching supervisi akademik, jadi lebih ke profesional kita sebagai guru. Nah, kalau ini ya pastinya melihat seperti ini ya kurang lebih sama. Jadi terima kasih Bu, saya harapkan ada manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini, dan ini tentunya untuk perbaikan kita semua, dan terima kasih juga Bu atas kolaborasi yang sudah kita lakukan. Baik ya Bu, terima kasih atas waktunya, yang makasih atas kolaborasi yang sudah kita lakukan bersama, dan tidak lupa saya mohon maaf atas segala kekurangan ya Bu ketika kita selama kita melakukan kegiatan ini. Saya akhiri ya Bu, kita sama-sama.